Warlo, Warung Dimlo, bersama kami selalu ada obrolan asik dan menarik tentang kota Solo dan sekitarnya. Saat ini kami berada di markas PMI Kota Solo, di mana PMI sebagai organisasi sosial kemanusiaan sejak 17 September 1945 tidak pernah absen, selalu menjadi garda terdepan untuk penanganan masalah-masalah humanitarian. Bersama kami ada Pak Sumartono Hadinoto, beliau adalah tokoh masyarakat Kota Solo, pejuang sosial kemanusiaan juga, di mana beliau sudah 15 tahun ini di kepengurusan PMI Kota Solo, leres Pak nggih. Dan terakhir jabatannya adalah CEO, betul? Iya. Ya. Jadi Pak Martono ini mungkin Pak, kami akan banyak mohon pemaparan, mohon cerita tentang bagaimana kiprah PMI di Solo selama ini, terutama khususnya belakangan ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Terus nanti Pak, ini ya, jadi begini Mas Riza. PMI ini tugas mulianya kan pertama adalah menyediakan darah yang sehat, bersih, dan cukup untuk kebutuhan masyarakat di mana PMI itu berada, kota maupun kabupaten. Yang kedua, kami punya markas yang tadi sudah disampaikan, di mana semua yang kita lakukan adalah Yansoskesmas, pelayanan sosial kesejahteraan masyarakat, dan PMI Solo memang punya banyak sekali pelayanan cukup lengkap. Di antaranya ada cuci darah, klinik hemodialisa, ada Kria PMI Peduli, Kria Lansia Bahagia, ambulans dan mobil jenazah gratis 24 jam, kemudian punya lab dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi garda terdepan kami adalah relawan kami, di mana relawan ini tergabung dalam Satgana, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, yang mana termasuk pandemi COVID-19 ini adalah sebuah bencana, karena bencana itu tidak harus bencana alam saja, tapi pandemi COVID ini juga sebuah bencana. Dan saat awal pandemi COVID ini, kami PMI Kota Surakarta betul-betul all out. Dalam arti apa saja yang bisa kita lakukan, yang dengan segala keterbatasan yang ada dan paling bermanfaat untuk masyarakat. Jadi awal itu kita bisa melihat bahwa situasi pandemi ini membuat banyak sekali rumah sakit yang membutuhkan APD, tapi mencarinya susah karena kebutuhannya kan meledak mendadak terlalu banyak. Itu di awal-awal pandemi, dan itulah kami ambil bagian PMI Surakarta karena banyaknya jaringan dari segenap pengurus PMI. Kami bisa menyiapkan APD, bahkan kami bisa membantu beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia, karena kami bekerja sama. Iya, kami bekerja sama dengan salah satu pabrik. Kami bantu untuk bisa pengadaan APD waktu itu. Selain untuk khusus di 15 lebih dari rumah sakit yang ada di Solo, yaitu mulai dari masker, sarung tangan, sepatu, hazmat, dan semuanya kita coba bantu semaksimal mungkin. Nah, setelah itu tentunya kami terus berkoordinasi. Kemudian kami melakukan penyemprotan desinfektan, khususnya ke tempat-tempat umum waktu itu, termasuk pasar-pasar, tempat ibadah, sekolah, dan semuanya. Terus kita perluas sampai ke kampung-kampung, di mana kelihatannya sudah mulai semua menyadari dan mandiri. Kami menyiapkan hingga hari ini adalah desinfektannya. Jadi bisa mengambil ke PMI bagi tempat-tempat ibadah gratis. Tapi kalau bagi pengusaha, untuk tempat-tempat usaha silahkan berdonasi, karena kami memang tidak menjual. Terus kemudian kami membuat hand sanitizer. Dan sekarang sudah membuat masker juga, karena kami punya Sibat, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, di mana kami bagi para pendonor kami tambahkan apresiasinya adalah masker waktu itu dan hand sanitizer, karena ini betul-betul mengusahakan membudayakan mereka 3M. Betul, Pak. Kemudian sampai sekarang kami terus memonitor. Kami sekarang sudah ada rapid test juga. Kemarin kami di Pasar Gede, Pasar di Kesehatan juga melakukan rapid test free, gratis.
tapi tidak untuk banyak ya tentunya karena punya keterbatasan, tapi kami bisa melayani rapid test dengan biaya yang ekonomis karena kami punya mesin CLIA sehingga rapid test kami cukup lebih akurat lah, tidak dengan rapid test yang tes biasa. Di beberapa daerah kemarin sempat terjadi kelangkaan darah karena pada saat pandemi orang takut untuk berdonor. Di Solo seperti apa, Pak? Jadi sejak pandemi karena kami sudah terus mengantisipasi, menyiapkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pada waktu masuk ke PMI bisa kita lihat sampai hari ini kita bersyukur tidak ada satupun petugas PMI yang terpapar. Karena kami betul-betul ketat menggunakan APD, bahkan sebelum masuk ke PMI pun melalui berbagai proses. Penyemprotan, kemudian desinfektan, pengukuran suhu, dan gedung kami pun pagi sore kami semprot. Jadi terus terang kami terus menerapkan ketat sekali protokol kesehatan karena darah ini adalah keselamatan sesama. Kalau sampai ada apa-apa kan susah sekali. Kalau soal kebutuhannya, PMI Kota Surakarta merupakan kebutuhan terbanyak ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Dan itu pun kami selalu terpenuhi. Memang sebelum pandemi kami sudah dipercaya sekali oleh masyarakat Kota Surakarta karena PMI Solo adalah satu-satunya saat ini di Indonesia yang mandiri. Kami tidak menggunakan APBD, bukan kami merasa hebat, tidak, tapi karena kami menyadari APBD juga masih banyak dibutuhkan hal yang lain. Kenapa tidak kalau kita bisa mandiri? Kemudian kami juga tidak menjalankan bulan dana. Inilah yang kelihatannya masyarakat Solo betul-betul sekarang percaya sekali kepada PMI dan mendukung sepenuhnya. Jadi rasa memiliki ke PMI. Iya, jadi kami ke darah itu memang tidak pernah kekurangan, kecuali mereka yang belum mengerti mengenai darah, kebutuhannya mungkin darah-darah khusus, yang resusnya negatif, itu kan kita memang tidak ada stok, karena jumlahnya juga tidak banyak, atau menggunakan metode lain yang sekarang terbaru adalah aperesis. Termasuk yang kita sekarang di Solo Raya juga sudah membantu plasma convalescence, yaitu plasma bagi penyintas atau orang yang sudah sembuh dari pasien COVID, diambil plasmanya untuk ditransfusikan kepada pasien penderita COVID sebagai pengobatan alternatif yang mana banyak yang cukup baik hasilnya. Jadi tadi disebut kita kebutuhan darah tertinggi nomor 3 tertinggi di Indonesia. Itu karena hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam Solo sendiri atau mungkin juga PMI ini banyak juga membantu PMI di daerah lain? Yang paling banyak adalah untuk kebutuhan di Solo karena lebih dari 15 rumah sakit di Solo, bahkan ada yang di dekat Solo misalnya di Solo Baru atau di di Kelico gitu kan, itu kan semua pasiennya hampir 60% bukan masyarakat Solo atau kota Solo, tapi dari Subo-Sukowono Selatan bahkan sampai ke Jawa Timur misalnya Ngawi, Madiun atau ke Pacitan. Karena apa? Karena rumah sakit yang ada di kota besar biasanya peralatannya lebih lengkap. Rumah sakitnya besar. Kedua, dokternya juga lebih lengkap, lebih banyak karena di Solo kan ada UNS, bahkan ada UMS juga yang dekat Solo, di mana mereka punya fakultas kedokteran, otomatis dokter-dokter ini banyak sekali, termasuk yang spesialis-spesialis. Gitu. Begitu Pak ya, jadi keuntungan untuk Kota Solo. Iya, di sisi satu ini jadi tanggung jawab PMI Kota Surakarta kebutuhan darahnya, tapi di sisi lain jadi berkah buat kami. Jadi selama ini Pak tadi sudah disebutkan ada macam-macam tindakan untuk penanganan COVID. Selain itu, saya dengar juga PMI kan COVID ini tidak hanya berakibat pada masalah medis, tapi juga sosial ekonomi. Betul. PMI juga ada andil di sana. Jadi begini, kami karena sekarang sudah bersyukur punya relawan yang namanya Sibat tadi, siaga bencana berbasis masyarakat, hampir semua kelurahan kelihatannya sudah siap. Ribuan Pak ya jumlahnya. Masing-masing kelurahan 30 kali 54 seribuan lebih itu yang Sibat, dan mereka adalah orang-orang di kelurahan tersebut. Ini otomatis di luar yang Tagana tadi. Di luar Sagana. Kalau relawan kami totalnya 10.000. Mulai dari PMR, Mula, Madya, Wira, dan KSR maupun TSR. Dari akademisi. Jadi karena mereka ini adalah penduduk kelurahan setempat, otomatis sangat-sangat menguasai medan.
Ya, nah inilah yang sangat membantu PMI Kota Surakarta apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan. Satu, mereka bisa memetakan harus kemana kalau mengungsi, di mana tempatnya. Kedua, mereka bisa memberikan segera laporan kebutuhan dan akurat. Jumlah yang mengungsi berapa, kebutuhannya apa. Jadi PM ini sekarang sangat ringan dan sangat terbantu dan sangat bisa melayani lebih cepat. Karena kalau dulu kita kan harus datang ke lokasi asesmen dulu. Itu pun data kadang-kadang belum tentu karena keadaan seperti bencana ini kan tidak bisa seperti biasa. Datanya mungkin bisa ada yang salah. Nah kalau sekarang enggak. Jadi misalnya kebutuhan nasi bungkus, kebutuhan pengobatan, itu jelas. Kalau dulu kan dibantu media, disampaikan ke masyarakat, kadang sampai berlebih-lebih. Di sisi lain, di tempat lain, sampai belum ada yang membantu lah. Sekarang ini kalau khususnya Kota Solo dengan adanya Sibat ini luar biasa. Kemudian Sibat ini kami ajak sekalian untuk memonitor situasi sosial ekonomi, khususnya ekonomi di masing-masing kelurahan. Jadi kemarin misalnya kita mengajak mereka membantu mengajarkan membuat sabun cuci. Terus kita juga terus berbagi karena kami terus berkoordinasi dengan PMI Pusat, PMI Jawa Tengah, bantuan-bantuan dari mereka juga kami salurkan terus ke beberapa lokasi-lokasi tersebut. Belum lagi CSR perusahaan yang terakhir kami dapat dari Telkom, dari IndiHome, kami berikan kepada Sibat yang punya kemampuan membuat masker. Dia butuh mesin jahit dan mesin pres. Itulah kita bantukan ke sana. Jadi kita memang berusaha, ini kami terus monitor apabila kira-kira apa yang bisa kita bantukan dalam arti memberikan kail, tidak memberikan ikan. Ini yang kami lakukan. Kami terus monitor ya tentunya dengan segala keterbatasan di setiap kelurahan ini apa saja yang kira-kira kita bisa membantu mereka. Jadi pasti ada hambatan. Kira-kira waktu dalam kurun waktu dari awal pandemi sampai hari ini, kira itu yang hambatan terbesar yang dirasakan oleh PMI menangani COVID ini apa, Pak? Satu, manusianya. Masyarakat kita yang sebagian, mudah-mudahan tidak sebagian besar, masih banyak hal menyikapi soal COVID-19 ini. Satu, ada yang tidak percaya ada COVID, karena memang musuh kita tidak kelihatan. Di daerah lain sampai konon sampai 26%. Kalau di Solo kira-kira bisa dipersentasi nggak, Pak? Saya belum melihat datanya, tapi itu ada. Ada ya? Kedua, ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Jadi mereka kita bilang orang-orang ngeyel. Ya, dan nekat. Itu ada juga. Ketiga, karena waktu ini juga sudah cukup berbulan-bulan, sudah mulai banyak yang jenuh. Jenuh itu yang saya sendiri merasakan, walaupun saya masih terus keliling di PMI setiap pagi, masih di perkumpulan masyarakat Surakarta, saya juga masih nengok sana, masih ada beberapa organisasi yang saya masih terus putar, tapi memang terasa beda, tidak seperti sebelum COVID. Makanya kita semua kan berharap ini segera pandemi selesai. Nah, bisanya selesai, menurut saya, satu yang paling penting adalah kedisiplinan dan komitmen dan gotong royong kita sebagai masyarakat Solo. Gotong royong saling mengingatkan, saling membantu, yaitu 3M. Satu, kita harus selalu memakai masker atau pelindung untuk droplet maupun airborne. Kedua, kita sering mencuci tangan dengan sabun dan betul cuci tangannya. Caranya sudah caranya betul. Ketiga, menjaga jarak, mengurangi kerumunan. Tapi tentunya tidak hanya itu, memakai masker itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi yang saya sampaikan gotong royong mengingatkan ini penting sekali. Kalau ada teman ya diingatkan kalau nggak pakai masker. Mungkin dia sehat tapi bisa ketularan kita. Betul. Atau orang lain. Sebaliknya, kita bisa ketularan dia kalau dia kebetulan terdampak kena COVID. Nah ini selalu mencuci tangan, kemudian menjaga kerumunan, ya kita menyadarkan walaupun masih ada saja. Saya sering sekali ketemu teman-teman di jalan, baik itu yang penjual makanan maupun bapak parkir atau apapun. Dan beberapa kali saya ke situ, ya tetap tidak pakai masker walaupun saya sudah berikan masker. Nah, inilah yang kadang-kadang agak susah. Padahal ini menurut saya sebelum nanti vaksin sudah bisa dipakai, dilaksanakan,
ini yang betul-betul menjaga kita semua. Contohnya, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu kan libur panjang. Ya. Dan Solo sudah penuh. orang sudah jenuh sekali, Ya. kelihatannya semua tetap nekat liburan. Nah, sekarang kita baru melihat dampaknya. Minggu-minggu ini kenaikan COVID sangat luar biasa. Ini karena mereka tidak ketat melakukan 3M tersebut. Jadi saya sangat berharap masyarakat semua betul-betul semakin sadar sambil menunggu vaksin, nanti tentunya akan membantu banyak. Mari kita tetap sayangi keluarga kita, khususnya saudara kita, bahkan orang lain, masyarakat Solo, agar semuanya tetap sehat. Begitu Pak ya. Yeah. Jadi tadi sudah disebutkan keterlibatan mulai dari masyarakat yang di Sibat, kemudian Satgana, dan relawan-relawan PMI. Cukup Pak ya ini dalam sisi jumlah perlengkapan. Selalu terpenuhi. Bahkan kami kan real time, Mas. Kami time. bisa buka di aplikasi kami yang baru Ayo Donor, sebelumnya bisa dibuka di website. Bahkan sebetulnya sebelum COVID itu kami sudah akan melaksanakan pemasangan monitor televisi ke semua rumah sakit yang ada di Solo, bisa melihat real time stok darah kami. Tujuan kami agar membuat masyarakat tidak panik kalau butuh darah, karena orang sakit itu sudah cukup jadi beban, apalagi kalau bilang darahnya kosong, itu betul-betul kasihan. Belum lagi karena rumah sakit kita adalah pusat rujukan yang ada di Solo, ya kalau pasiennya wong Solo pun kalau yang banyak temennya seperti kita Mas, itu belum apa-apa banyak yang nawari kalau dengar sakit. Saya masih ingat kakak saya opnam aja belum butuh apa-apa sudah banyak yang telepon, teman-teman amatir radio, teman-teman semuanya lah pada butuh darah enggak gitu kan. Tapi kita kadang harus berpikir kalau yang sakit itu luar kota, di sini tanpa ada yang nunggu. Kalau yang nunggu pun satu orang yang tidak bisa meninggalkan pasien, terus mau menghubungi siapa? Nah, inilah yang saya selalu sampaikan. Dimanapun kita mau berbagi, mau melayani, itu harus komitmen, harus ikhlas, dan niatnya baik. Kalau enggak, menurut saya kita di rumah kan tidak berdosa. Apalagi kayak saya mainan sama cucu saya kan happy sekali. Sudah selesai. Tapi kalau sudah mau berbagi, tidak komitmen. Saya misalnya di PMI yang tugas mulianya darah harus cukup. Saya tidak berusaha mengajak teman pengurus maupun semuanya kita gotong royong mewujudkan itu, kan kita berdosa, Mas. Kita tidak di sini tidak apa-apa, tapi kalau di sini tidak tahu apa-apa dan membuat tanggung jawabnya tidak terlaksana, itu berdosa menurut saya. Di dalam segala kegiatan, khususnya kalau mau berbagi, paling sederhana kita berbagi senyuman, tidak ikhlas pun ya menurut saya tidak perlu berbagi senyuman. Jadi dari tadi sepertinya semuanya sudah cukup. Tapi pasti ada Pak yang belum cukup. Kira-kira apa yang dalam tindakan ataupun perencanaan dalam penanganan COVID ini yang masih ingin dicapai oleh PMI apa? Ya, kami sekarang ini terus maksimal berusaha saling mengingatkan, itu yang penting. Sambil semua harus mengerti bahwa ini situasinya memang kurang menguntungkan, dan COVID ini benar-benar walaupun tidak terlihat bahayanya sangat tinggi, karena kita kan sudah melihat. Ya, minggu ini saya sangat-sangat khawatir karena beberapa teman saya sudah jadi korban, sudah banyak yang dirawat. Bahkan minggu-minggu ini selama beberapa hari saya membantu pasien COVID, karena di PMI ada ambulan COVID, ada mobil jenazah COVID, khususnya ambulan COVID. Satu orang pasien sempat pindah ke 3 rumah sakit karena penuh. Dan karena sesuatu tidak bisa diterima di rumah sakit tersebut, jadi hampir pindah. Bahkan yang terakhir sempat kami harus pulangkan ke Ngawi karena KTP-nya Ngawi. Ya, jadi memang sangat-sangat kasihan. Jadi kami betul-betul mengingatkan masyarakat. Masalahnya jangan soal percaya atau tidak percaya. Yang pasti sudah ada bukti mereka yang kena COVID ini sudah beberapa. Dan menurut saya sekarang di antara kita, misalnya di kampung, di kelurahan, saudara kita mungkin kita tidak berharap keluarga kita, tapi pasti sudah ada yang terdampak, yang sudah kena COVID dan sembuh, dan kita tahu itu. Makanya marilah kita jaga kesehatan kita,
tidur yang cukup, makan yang sehat, pola hidup yang sehat, kemudian pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan cuci tangan. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kira-kira apakah di Solo ini sudah diperlukan misalnya seperti rumah sakit darurat atau penambahan tenaga medis atau seperti apa? Justru begini, makanya kita yang harus sadar masyarakat ini, karena kita melihat tenaga medis sudah jadi korban banyak. Mereka kan bertambahnya tidak banyak, ya, tapi yang korban sudah banyak. Dan bayangkan kalau kita jadi mereka, sudah lelah. Yeah. Berapa bulan di rumah sakit yang setiap hari harus pakai APD itu aja sudah nggak nyaman. Dan yang tertular sudah banyak. Saya ketemu di PMI beberapa dokter yang kena, dan hari ini, kemarin saya dapat kabar teman saya baik, dokter juga sekeluarga kena semua. Dan sudah dirawat di rumah sakit. Jadi benar, ini hal yang butuh kita seriusi bersama. Butuh kesadaran bersama, butuh gotong royong, karena kalau enggak susah sekali. Ya, jadi rumah sakit kalau kita tambah pun tenaga medisnya terbatas. Jadi rasanya mari kita sama-sama. Kadang-kadang kita kalau tidak pernah dengar, tidak mau mendengar, tidak mau tahu, ini susah. Karena kejadian dan kenyataan saat ini sudah mulai rata, hampir semua kena. Ya. Padahal saya bukan menakut-nakuti ya, tapi ini kenyataan. Dan ini belum kondisi puncak atau ya, kalau didiamkan terus dan semua makin enggak mau tahu, bisa memuncak lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita segera sadar, ya seperti dulu-dulu kan sudah mulai banyak menurun sebetulnya. Mari kita bersabarlah, mudah-mudahan vaksin awal tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Itu menurut saya kalau vaksin itu betul-betul sudah bisa dilaksanakan akan membantu banyak. Ya. Demikian perbincangan kami dengan Pak Sumartono Hadinoto, CEO PMI Kota Solo. Nantikanlah warlo berikutnya, dan jangan lupa mengikuti pesan dari Pak Martono juga. Mari kita selalu menjaga kesehatan diri kita, orang-orang di sekitar kita, dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan cara yang benar dan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak. Salam sehat.